Tahu kamu suka? Aku akan tangkap lebih banyak untukmu. Aku tidak terlalu romantis, satu saja cukup. Satu tidak cukup, dua pas. Hatiku kecil, hanya bisa menampung satu ini. Cari orang lain saja. Kalau begitu, hatiku sedikit lebih besar dari milikmu. Kamu hanya cukup untuk menampung satu kunang-kunang. Hatiku hanya bisa menampung satu kamu. Ai Chang'an, berikan aku minumannya. Kamu juga mau minum? Kalau mau, aku kasih. Tapi hanya boleh satu teguk. Tunggu aku selesai minum, baru aku kasih. Ai Chang'an, minum untuk melarikan diri, ini tindakan pengecut. Bukankah kamu san monyet? Kemana perginya semangatmu yang mengguncang langit? Lihatlah dirimu sekarang. Benar-benar seorang pengecut. Kalau kamu punya nyali, pergi dan cari orang itu kembali. Cari. Kemana aku harus mencari? Bahkan jika aku bisa terbang 10.000 mil. Tapi sekarang, aku seperti lalat tanpa kepala. Aku hanya bisa terbang tanpa arah. Suci. Mungkin tahu kemana Shen Xiao pergi. Aku dengar dari Pak Wang di pos keamanan. Shen Xiao. Saat pergi, dia mengirim surat ke Suci. Kenapa pulang terlambat? API Tengku Huachi Bilam Padam. Karena ada yang membayar dengan nyawa. Orangnya sudah pergi. Tapi tehnya tidak boleh dingin. Di hati setiap orang Huaki, ada api. Setiap orang ingin menambah kayu bakar. Agar api Huaki semakin besar. Jadi tidak ada yang mau pergi. Hanya ingin bekerja lebih banyak. Bekerja lebih banyak lagi. Duka cita ini. Aku yakin Insinyur Shen bisa merasakannya. Tapi aku tidak bisa membayangkan cinta dan perasaan seperti apa. Yang membuat seseorang rela menyakiti dirinya sendiri. Hanya untuk mempertahankan apa yang dianggap benar. Ya, perasaan seperti apa? Yang membuat seseorang rela menyakiti dirinya sendiri. Hanya untuk mempertahankan apa yang dianggap benar. Tidak bisakah kamu pura-pura tidak melihat? Dilihat atau tidak. Luka itu selalu ada. Dan bahkan luka itu juga cara untuk mengingat. Seperti ketika Chief Engineer Shen meninggal. Itu adalah luka di hati setiap orang di Huachi. Orang Huachi tidak akan pernah melupakannya. Lalu, luka saya, apa yang diingatnya? Kamu mengingat keberanianmu malam ini. Sejujurnya, malam ini kamu bisa membujuk Ai Chang'an untuk mengejar Shen Xia. Cukup berani. Terima kasih, Kuo King. Sama-sama. Saya berharap suatu hari nanti, saya bisa seberani kamu.
Stasiun berikutnya, Baoding. Stasiun Baoding akan segera tiba. Para penumpang yang turun, bawa barang bawaan Anda. Stasiun berikutnya, Baoding. Stasiun Baoding akan segera tiba. Para penumpang yang turun, bawa barang bawaan Anda. Tutup pintunya, tutup. Anda dari mana? Langsung masuk saja. Paman, saya datang ke pabrik Anda untuk mencari seseorang. Suci dari Departemen Desain. Bisakah Anda memberitahunya, ada seseorang bernama Ai Chang'an yang mencarinya. Cari orang? Telepon saja dia, suruh dia datang ke pintu. Bukan begitu, Pak, bukan begitu. Kalau saya punya nomornya, saya tidak akan datang jauh-jauh. Dari Shaanxi ke sini, bukan? Bagaimana kalau begini? Anda beritahu dia, suruh dia datang ke pintu. Saya benar-benar ada urusan penting, harus bertemu langsung. Ini minuman, mohon dimaklumi. Anda ini, tidak ada niat baik, pasti ada maksud tersembunyi, saya mengerti. Jangan main-main dengan saya. Anda bahkan tidak tahu nomor teleponnya, mau cari siapa? Penipu seperti Anda sudah banyak saya temui, cepat. Dari mana datang, kembali ke sana. Jangan sampai saya telepon polisi. Bukan begitu, Pak, saya bukan penipu. Saya benar-benar ada urusan penting, Pak. Bolehkah saya masuk? Silakan, silakan. Tangkap dia, tangkap dia. Dia penipu, yang bawa tas itu. Jangan bergerak, jangan bergerak. Lari, kamu bisa lari kemana? Suci dari Departemen Desain. Ai Chang'an mencarimu, lepaskan. Suci, Ayo, ayo minggir-minggir. Suci Ai Chang'an cari kamu. Ketua AI Chang'an datang. Bilang ada urusan mendesak, dia ada di pintu pabrik. Aku tidak akan minyak. Dan kalian semua, jangan ada yang berurusan dengannya. Ada apa sih? Kepala Insinyur Zhen meninggal. Shen Xiao juga terpaksa meninggalkan Huaqi. Pelakunya adalah Ai Chang'an. Ayo sudah waktunya pulang, ayo. Waktunya mengisi angin. Sudah waktunya pulang. Hati-hati di jalan.
Ayo pulang, selamat tinggal Pak, hati-hati. Aku bilang kamu bodoh, hujan deras begini, tidak tahu berteduh. Cepat masuk. Ayo masuk dari sini. Lihat basahnya. Terima kasih, Pak. Aku salah lihat. Kamu bukan penipu, kamu gila, cepat masuk. Hechua. Ai Chang'an kayaknya masih di pintu. Menunggu untuk bertemu kamu. Kalau begitu bertemu. Bertemu dan mengembalikan pulpen. Dia akan benar-benar menyerah. Kamu akhirnya mau menemuiku. Memang masih ingat persahabatan kita di Huaki. Antara aku dan kamu. Saya kira APA. Ada persahabatan, kamu masih pegang pulpen yang aku kasihkan. Shenxia mana? Kamu diam. Aku tidak mau mendengar nama Shenxia dari mulutmu. Aku mohon. Kasih tahu aku Shenxia di mana. Tidak mungkin. Tidak peduli Shenxia di mana. Mulai sekarang tidak ada hubungannya dengan kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kami berdua tumbuh besar bersama. Dia tidak akan meninggalkanku begitu saja.
Tolong kasih tahu aku Shenxia di mana ya. Aku benar-benar ingin. Kamu mau pukul aku juga tidak apa-apa. Asalkan kamu kasih tahu aku Shenxia di mana. Aku tidak akan memberitahumu di mana dia. Lupakan saja. Apa yang kau lakukan? Kalau kamu membunuh, aku akan membunuh sendiri. AI Chang'an, kamu gila. Bahkan jika hari ini, kamu memukul dirimu sampai hancur. Apakah Shen kepala teknisi bisa hidup kembali? Luka di hati Shenxia dan ibunya. Bisakah kamu menghapusnya? Aku tahu tidak bisa. Aku tahu. Tapi aku adalah orang berdosa. Aku tidak punya pilihan, aku hanya bisa datang padamu. Suci, aku orang berdosa. Aku ingin menemukan mereka. Dan menebus kesalahanku dengan caraku. Aku ingin menggantikan Shen kepala teknisi untuk melindungi mereka. Untuk merawat mereka. Aku mohon padamu. AI Chang'an. Shenxia. Di mana Shenxia? Aku mohon. Tolong katakan padaku. Ibu, ayah, Chang'an sudah kembali. Bibi Wang, Chen Kakak Xiaxia. Chang'an sudah kembali. Orang tuamu dan Paman Shen masih lembur di pabrik. Kebetulan kita bisa makan malam bersama. Cepat duduk. Hari ini Chang'an kembali, kita harus menyambutnya. Bagaimana kalau kita minum soda? Oak, Cepat Xiao Chun, ambil sodanya. Xiao Xia, kamu ambil sumpit dan gelasnya. Oak. Chang'an, capek tidak? Tidak capek, Bibi Wang. Kenapa Bibi Wang lihat kamu agak kurusan? Tidak kok. Bagus kalau begitu. You. Cepat sini. Sodanya sudah datang. Xiao Chun, tuangkan. Mari kita bersulang bersama Chang'an, ya? Oak. Chang'an, selamat datang kembali. Selamat datang. Baiklah, semuanya makan ya. Ayo, makan lebih banyak. Terima kasih, Kamon. Sama-sama, makan lebih banyak. Kenapa kamu cuma nambahkan makanan untuk Chang'an? Kamu gak nambahkan untuk aku dan kakakku. Kalian berdua ambil sendiri. Chang'an baru saja naik kereta dari Beijing. Pasti dia sangat lapar. Bayarkan dia makan lebih banyak. Mama selalu lebih sayang Chang'an, itu seharusnya. Tante Wang, bulan ini aku di rumah kakek. Aku sangat merindukanmu. Benarkah? Aku dan Paman Shen sebulan ini juga setiap hari memikirkanmu. Betul, kakakku juga setiap hari menyebutmu, begitu juga adikku. Juga setiap hari memikirkanmu. Kakekku ingin aku tinggal lebih lama di Beijing. Katanya papa dan mama sibuk kerja, nggak ada waktu untuk mengurusku. Aku bilang, kalau mereka nggak ada waktu, masih ada Tante Wang yang mengurusku. Selain papa dan mama, aku paling dekat dengan Tante Wang. Betul, Tante Wang. Sudah lama menganggapmu sebagai anak ketiga di keluarga ini. Saudara, kita sampai. Itu rumahnya. Ini kerasnya, kembalikan padamu. Terima kasih. Sama-sama. Ayo pergi. Hati-hati, jangan sampai tersandung. Tante. Saya mau tanya, rumah ini jalannya bagaimana? Rumah di depan itu. Terima kasih. Sama-sama.
Shenxia. NAK, kamu cari siapa? Tante, saya mau tanya. Apakah ini rumah neneknya Shenxia? Saya mencari Shenxia. Dan ibunya, Wang Xian. Bukankah mereka baru saja pindah kembali? Tapi saya lihat pintunya dikunci. Anda tahu mereka pergi kemana sekarang? Kamu datang di waktu yang kurang tepat, mereka baru saja pindah kemarin. Traktornya saya yang bantu carry. Mereka sudah pergi. Bukan, kemana perginya, Bu? Saya mana tahu. Bu, traktor ini kan Bu yang bantu cari? Bisa bantu tanya lagi? Kuaka Burek, hujan sebentar lagi, Sipat pergi NAK. Bukan, Bu, bisa kasih tahu saya? Kena hujan bisa flu, cepat pergi. Shenxia, aku datang. Aku bawa sesuatu yang dulu paling kamu inginkan. Anak itu sudah pergi. Terima kasih Bu atas bantuannya. Tapi kayaknya anak itu bukan orang jahat. Lebih mirip orang sakit. Orang sakit. Jenggak kese, mata merah, fiber bengkak. Mukanya pucat sekali. Kayaknya baru sembuh dari sakit parah. Besok pintu ini tidak perlu dikunci ya? Tidak perlu. Aku bertindak semaunya. Pergi ke medan perang tanpa izin. Kamu bilang, kalau aku langkah ini, Pak Ge tidak akan suruh aku bungkus barang dan pergi kan? Kawan Ai Chang'an, kalau kali ini kamu dipecat, aku tidak ikut kamu. Bungkus yang sudah pun aku tidak ikut. Aku kali ini pulang, bisa terima surat panggilan lulus. Mulai sekarang aku resmi anggota Huaki. Benar-benar menetap di Huaki.
Kalau begitu akarku harus lebih dalam dari kamu, jangan lupa. Mertuaku masih menunggu di Huaki. Mertua apa? Siapa mertua kamu? Kepala teknik Shen. Bagaimana ini? Kamu sudah dapat aku. Lupa sama ayah sendiri. Kalau kamu ngomong lagi, aku pukul mulut kamu. Ayo, pukul saja, mau pukul bagaimana juga boleh. Pokoknya pukul di badanku, sakit di hati istriku. Bisa diam tidak? Kalau begitu kamu harus janji, bantu aku bujuk mertuaku, biar aku. Simpan baik-baik. Sudah bisa? Xiao Xiao. Ayah kamu dan kakak kamu sudah jadi abu di Huaki. Surat ini masih mau simpan dengan utuh? Aku resmi umumkan, mulai hari ini mejaku. Aku kerja di sini, lihat ke atas. Bisa melihat ayahku sedang menggambar di dalam. Dia membuatku merasa sangat tenang. Sangat nyaman. Sangat indah. Chang'an, kamu sedang sedih di hati. Ceritakan pada teman-teman. Jangan dipendam sendiri. Chang'an, sebenarnya kamu kenapa? Sejak kamu kembali dari mencari Shenxia, sudah berapa hari ini, tidak makan tidak minum. Hanya berbaring di tempat tidur seperti mayat. Apakah ini Ai Chang'an yang kita kenal? Dulu yang penuh semangat. Ai Chang'an yang penuh tenaga, kemana perginya? Kamu tidak boleh karena sedikit kegagalan. Kamu kehilangan semangatmu, tidak berguna. Hi Xiaojun, diamlah kamu. Masalahnya tidak terjadi padamu. Chang'an, aku paling mengerti penderitaanmu. Ingin meminta maaf pada keluarga Shen. Ingin meminta pengampunan, ingin menebus kesalahan pada mereka. Tapi bahkan tidak bisa bertemu mereka.
kekecewaan, ketidakberdayaan, kesedihan di hati. Menekan hingga sulit bernapas. Karena merasa bersalah, kamu mulai menyiksa diri sendiri, menghukum diri sendiri. Menganggap hanya dengan membuat diri sendiri menderita, baru bisa mengurangi rasa sakit dan rasa bersalah di hati, tapi aku katakan padamu, itu adalah pelarian. Menepuk diri sendiri, tidak berguna. Karena kesalahanmu masih ada di sana. Kerugian pada keluarga Shen juga tidak berkurang sedikit pun. Dengan begini, hanya membuat orang-orang di sekitarmu ikut sedih. Ini bukan menghukum dirimu sendiri, tapi menghukum semua orang yang peduli padamu. Chang'an. Aku rasa typing benar. Untuk semua orang yang peduli padamu. Kamu harus segera bangkit kembali. Setelah selesai bicara, pergilah. Kamu bilang apa? Aku bilang setelah selesai bicara, pergilah, aku tidak ingin bertemu siapa-siapa. Aku. Kamu juga tidak ingin bertemu? Tolong semua orang pergi. Pergi. Masakan Tante Qian memang enak. Chang'an, aku hari ini belum makan. Kamu tidak makan. Benar-benar tidak makan. Tangan kenapa? Wangi banget. Kenapa kamu datang? Aku cuma mau lihat kamu. Ada apa ya? Apa yang bisa terjadi? Lau Ma. Orang bohong itu sama aja. Nggak lihat orang. Chang'an, urusanku ngomong juga nggak ada gunanya. Kamu juga nggak bisa bantu aku. Sekali nggak makan, kamu masih bisa kasih aku makan, mulai hari ini. Kalau aku nggak bisa makan tiap kali. Kamu nggak bisa makan tiap kali. Aku juga bisa bantu kamu, tapi kamu harus kasih tahu aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku kan udah bilang sama kamu, aku kerja sama bapakku ngangkut barang. Tapi bapakku udah tua, nyetir lama-lama. Pinggangnya sakit parah, sekarang nggak bisa turun dari tempat tidur. Keadaanku kamu juga tahu. Sekarang cuma bisa bantu orang angkat-angkat barang. Tapi kalau nggak ada yang gantiin bapakku bantu aku ngangkut barang. Mulai hari ini, keluarga kita mungkin beneran
nggak bisa makan tiap kali. Aku nggak mau uangmu. Chang'en, bantu darurat bukan bantu miskin. Prinsip ini semua orang tahu, kamu nggak bisa bantu aku. Lau Ma. Bukan aku nggak mau bantu kamu. Keadaanku sekarang. Aku nggak bisa fokus sepenuhnya. Aku takut pas nyetir mikirin hal lain. Bikin kamu ikut kena masalah. Lau Ma, aku ini bencana, sampah. Semua orang yang dekat sama aku. Gak ada yang berakhir baik. Xiao Wu, Paman Shen, Shen Xia. Semua luka yang kalian terima itu karena aku. Aku nggak maksa kamu juga nggak paksa kamu. Kamu nggak mau bantu aku terima. Lau Ma. Lau Ma, kamu tahu aku nggak bermaksud begitu. Terus kamu maksudnya APA. Ai Chang'an, kamu bilang kamu sampah. Lihat aku baru sampah, kalau nggak ada yang bantu aku. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, makan aja nggak bisa. Tapi mahjong bukan barang. Aku nggak bisa ubah takdir, tapi aku bisa ubah diriku sendiri. Kuma ke Xinjiang kan. Aku satu tangan juga bisa nyetir ke sana. Pak Ma. Aku akan pergi ke Xinjiang bersamamu. Chang'an. Sebelum pergi ke Xinjiang, tidakkah kamu ingin meluangkan waktu untuk mencari tahu siapa yang menulis surat laporan di belakangmu? Aku ingin. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Untuk menemukan pengkhianat di Huaki dan menghancurkannya. Menghancurkannya sampai habis. Kalau begitu, aku akan menemanimu mencari. Tapi apa gunanya menemukannya? Memang. Kalau bukan karena pengkhianat ini melaporkan, Paman Shen tidak akan celaka. Tapi akulah biang keladinya. Kalau bukan karena aku bicara sembarangan saat mabuk, Paman Shen tidak akan menandatangani surat izin itu. Dan tidak akan difitnah. Hingga meninggal dunia. Aku bisa meletakkan kebencian dan kemarahanku padanya. Tapi ini tidak akan mengurangi dosaku. Dia hanya seorang pengkhianat. Dan akulah yang sebenarnya merusak. Kalau begitu, biarkan saja. Siapapun dia. Dia adalah bagian dari Huaki. Bagaimana jika orang ini adalah orang yang tidak ingin aku ketahui. Dan takut untuk mengetahuinya. Aku tidak bisa menanggungnya. Pak Ma,
Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku tidak ingin kehilangan lagi. Pak Emma. Sepanjang perjalanan ini, kita melihat banyak truk. Tapi kebanyakan truk ringan, kenapa tidak ada truk berat? Chang'an, kamu setiap hari terkurung di pabrik. Lihat ke bawah dan ke atas, semua truk berat, pasar pengangkutan sekarang. Sama sekali tidak seperti yang kamu bayangkan. Contohnya lihat di jalan raya. Yang paling banyak berlari adalah truk ringan Isuzu. Sebagian diproduksi oleh pabrik patungan, sebagian lainnya sama sekali tidak dibeli dari saluran resmi. Ada perusahaan khusus yang mencoba segala cara untuk mengimpor suku cadang mobil bekas dari Jepang dan menyerahkannya ke bengkel pinggir jalan untuk dirakit. Apakah kualitasnya bisa dijamin? Bagaimana jika rusak di tengah jalan? Suku cadang mobil ini, pabrik di seluruh negeri saling bertukar barang. Biayanya sangat rendah, contohnya mobil yang kamu beli di Shanxi. Bahkan jika sampai di Guangdong, masih bisa diperbaiki dan kembali berjalan. Nah, truk berat kita ini. Kapasitas muatannya besar dan tahan banting. Kita yang kerja di transportasi pasti sering lewati medan berat, truk berat ini bagus banget. Kamu pikir kenapa truk ringan Isuzu bisa populer? Sekarang, supir-supir yang bolak-balik kemana-mana kebanyakan adalah pengusaha swasta. Uang yang mereka punya bahkan nggak cukup buat beli 4 velg mobil. 3 truk 5 ton tua ini, kalau bukan karena Huachi yang udah nggak pakai, dan kamu yang nyariin beberapa suku cadang mobil, dirakit dari sana-sini, aku juga nggak bakal bisa beli. Tentu ada alasan penting lainnya. Apa? Secara keseluruhan, pasar truk berat ada di militer, meski performanya kuat. Tapi buat angkut barang, jelas nggak efisien harganya. Dan uang buat satu truk berat, mending beli beberapa truk ringan. Total harganya sama aja. Dan kapasitas muatannya jauh lebih besar dari truk berat. Meski lebih cepat rusak dibanding truk berat, tapi setelah beberapa tahun kerja, uang udah balik modal. Lalu dijual lagi, modal udah kembali. Perang ini pasti berakhir di masa damai. Militer nggak butuh banyak truk berat. Tapi fokus Huachi ada di truk berat militer. Kalau nggak beralih ke truk berat sipil, lama-lama pasti tersingkir dari pasar. Kamu masih aja gitu, nggak jauh-jauh dari Huachi. Lau MA. Aku udah ngasih surat resign. Kali ini pergi. Beneran pergi. APA? Kamu resign dari Huachi? Jangan cuma mengeluh, kamu marahin aku juga gak apa-apa. Sebagai teman sehidup semati, aku juga nggak bisa meringankan penderitaanmu. Apa aku marahin kamu? Aku lebih tahu daripada siapapun, betapa pentingnya Huachi di hatimu. Surat resign ini udah kamu kasih. Pasti ada alasannya. Terima kasih. Aku cuma punya satu tangan, udah nggak bisa pegang apa-apa lagi. Tapi aku lebih paham daripada yang lain, apa artinya melepaskan. Sebenarnya, selama ini aku udah banyak keliling daerah barat laut. Petani-petani tua di sini, yang paling sering bilang ke aku adalah, jangan sampai kehilangan alat makan. Kamu tahu alat makan itu apa? Apa? Itu alat pertanian lokal. Satu tongkat kayu dan satu papan besi. Mereka itu, hanya dengan alat kecil ini, membuka lahan pertanian yang luas. Bagi kita, alat ini APA, yaitu setir di tangan kita. Tapi, setir kita berdua agak berbeda. Setir di tanganmu adalah milikku. Setirmu sendiri ada di Huachi. Tapi aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Masih punya muka apa untuk kembali ke Huachi? Kalau begitu jangan dipikir, sekarang pikirkan satu hal saja. Bawa kami dengan selamat ke Hami, aku traktir kamu makan kambing panggang. Gadis Daban Cheng itu tinggi, matanya sangat cantik. Kalau kamu mau menikah, Jangan menikah dengan orang lain, pastikan menikah denganku. Bawa maharmu, ajak adikmu. Bawa kereta kudamu kemari.
Lelah, terima kasih. Chang'an, ayo hitung. Tenang saja. Tidak akan kurang. Aku pergi. Lau Emma. Perjalanan kita kali ini, satu mobil dapat 600 yen. Ini lebih dari gaji pekerja pensiunan selama sebulan. Kamu terlalu berharap, setelah dikurangi biaya bensin pulang pergi. Ditambah makan dan menginap, 2 kian per orang per hari. Di tangan kita kurang dari 100 kian. Itu masih lebih tinggi dari gajiku selama 1,5 bulan. Memang lebih banyak dari gaji pekerja biasa. Tapi juga uang hasil kerja keras. Tapi, saudara-saudara di desa sekitar, tahu kita adalah sopir truk. Kadang-kadang makin tidak perlu bayar. Mereka mengandalkan kita. Untuk menjual barang-barang langka, itu membanggakan. Oh ya, semua orang tidak mudah datang ke kami. Uang ini jangan semuanya dihabiskan sendiri. Bawa pulang sesuatu untuk keluarga. Aku harus beli kerudung untuk istriku. Angkatlah cadarmu, biar aku lihat wajahmu. Matamu panjang dan indah, seperti bulan sabit di pohon. Matamu besar dan indah, seperti bulan sabit di pohon. Ayo beli kerudung. Kamu beli kerudung apa? Kamu tidak punya istri, beli apa? Kemarin tidak punya istri, ngomong apa sih? Istri kamu di mana? Aku bilang, injak gas, emas 10.000 liang. Istriku ada di dalam ban ini, jangan buru-buru. Biarkan aku lari 2 kali, kumpulkan uang dulu. Tidak peduli anak perempuan siapa, dia harus menunggu untuk aku nikahi. Ayo, 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 ayo. Xiao Logi Civic APA. Lagi baca buku. Kamu sudah melewatkan penempatan setelah lulus. Sekarang pekerjaan di luar juga susah dicari, ibu sudah minta tolong orang. Di sekolah menengah Hongsing di Koda. Sudah cari kerjaan guru pengganti untuk kita. Kalau kamu sudah memutuskan mau ngapain, bilang sama ibu. Oke, Sepeton, sini makan buah. Ibu tahu, di sini. Kamu sudah menderita. Ibu, aku nggak menderita. Sekarang keinginanku yang terbesar adalah bisa menemani ibu. Asal ibu ada, di situ adalah rumah. Kalau aku sudah seumuran ibu, bisa seperti ibu, murid-muridnya banyak. Bukannya juga bagus. Dari mana penggarisnya? Aku lagi membereskan barang, lupa dibuang. Kedepannya, baik itu penggaris atau barang lainnya. Asal itu berhubungan dengan mobil, aku nggak mau lihat lagi. Mau aku pilihkan yang kecil buat tante. Jual melon? Pak, lihat melon kami. Melon yang harum dan manis. Bisa kalau lihat ini. Pak, coba cicipi melon kami. Melon yang harum dan manis, suhu cepat pergi. Wah, manis banget. Om, kalau manis, beli semuanya aja. Dalin, lepaskan dia. Kalian ini apa sih? Maaf ya, suhu cepat suruh orang-orang bubar. Ayah San sedang menunggu uang ini untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau melon ini nggak laku, Ayah San kita nggak akan punya. Bukan, teman, kami juga nggak tahu kalian sedang kesulitan apa. Nggak bisa bantu banyak.
Enggak. Ini nggak bisa kami terima. Yang mereka sebut Ayasan adalah satu-satunya guru SD di kota kami. Dia sakit parah. Butuh uang untuk berobat. Anak-anak nggak ngerti. Uang itu benar-benar nggak bisa kami terima. Teman. Total berapa uang untuk semua melon ini? Teman, saya adalah ketua koperasi pertanian kota Balikun. Saya Wu, melon ini adalah industri kolektif kota kami. Sebenarnya ada yang mau beli. Tapi pembelinya tiba-tiba berubah pikiran. Kami benar-benar tidak punya pilihan selain berjualan melon di sini. Jika kamu benar-benar ingin, tunggu setengah bulan lagi. Melon saat itu akan paling manis. Papa San tidak bisa menunggu setengah bulan lagi. Begini teman. Berapa banyak melon yang kamu punya? Saya beli semuanya. Chang'an, kamu ngapain sih, Chang'an? Kamu kenapa sih, bingung apa? Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Saya memang tidak punya banyak uang, teman-teman. Berapa banyak uang yang bisa kalian pinjamkan? Kalau melon ini terjual, saya akan kembalikan 2 kali lipat. Tidak mau. Saya akan beli bersama kamu. Satu orang jadi pahlawan, tidak mungkin saya jadi yang tertinggal. Ambil semuanya. Lihat, uang ini, saya akan beli sebanyak yang saya bisa. Terima kasih, teman-teman. Tolong bantu saya, pindahkan semua melon ini ke mobil. Saya dan Lau MA tidak akan pulang bersama kalian. Harus jual melon ini dulu, baru kembali ke Hualing. Ayo mulai. Bantu anak-anak ini. Pelan-pelan. Ayo. Saya ingin memberikan cita-cita saya dan kebebasan saya. Tapi kamu selalu menertawakan saya, tidak punya apa-apa. Lau MA. Setelah perjalanan ini, saya benar-benar membuatmu tidak punya apa-apa. Kamu ini. Sejak naik mobil, mulutmu selalu tersenyum lebar. Katakan, otakmu yang licik ini sedang merencanakan apa? Ternyata, tidak ada yang bisa lolos dari mata Lau MA. Saya berpikir seperti ini. Daripada kita hanya mendapat untung kecil dari biaya transportasi. Lebih baik kita sendiri yang beli dan jual barang, toh kita sudah melakukan perjalanan ini. Kita sendiri jadi pedagang. Mungkin bisa dapat untung beberapa kali lipat. Tidak bisa. Kalau beli barang, harus pakai uang sendiri dong. Kalau tidak laku, semuanya hilang. Jadi, saya katakan padamu. Satu mobil melon ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita. Melon Hami ini sangat laris di kota besar. Pasti laris manis. Kalau bisa habis terjual. Mulai sekarang, kamu akan duduk kemana, saya ikuti kemana. Semua ikut kamu. Janji seorang pria. Tidak bisa ditarik kembali. Oke, Sopir mobil, teman Ai Chang'an. sampai. Stasiun kita mau kemana? Sopir truk Aicangan. Lapor, Kamrat M. Hasan, tujuan berikutnya adalah 11-an. Duduk yang mantap. Aku pernah bertanya terus, kapan kamu mau ikut aku? Tapi kamu selalu menertawakanku, karena aku tidak punya apa-apa. Ayo lihat-lihat, melon Hami dari Xinjiang. Tidak manis, tidak payah. Ayo coba gratis. Lihat-lihat, melon Hami dari Xinjiang. Manis nggak? Diskon besar, harga turun drastis. Apa ini? 8 mau sekilo, tidak manis tidak bayar. Aku bilang Chang'an. Mentimun ini di tanganmu jadi barang berharga. Tentu saja, aku bilang, barang langka itu mahal. Melon Hami ini di Xinjiang ada di mana-mana, tapi di Shanxi kita. Ada berapa orang yang pernah lihat? Dengan jual beli begini, kita untung 500. Lebih baik daripada cuma dapat ongkos transportasi. Otakmu memang cerdik. Kamu sudah bilang. Kemanapun aku Ai Chang'an pergi, kamu harus ikut aku. Dewa kekayaan. Kemanapun kamu suruh aku akan pergi. Ayo, Kan berdua. Halo, maaf, hari ini melonnya sudah habis. aku tidak beli melon. Perusahaan dagang Shanxi Timur.
Gu Xianggong. Ya, itu aku. Ada apa cari kami? Jujur saja, aku sudah mengamati kalian berdua cukup lama. Kalian sudah cukup lama keluar sendiri dengan truk ini. Pakai truk besar untuk angkut barang jarang, tapi pasti tren masa depan. Apakah kalian tertarik kerja sama denganku? Bagaimana caranya? Aku punya sumber barang berkualitas, kalian punya truk. Kita bisa bawa barang langka dari luar ke Shaanxi untuk dijual. Bagaimana dengan pembagian keuntungan? Kenapa cari kami? Karena kalian punya otak dan cara, berani bertanya. Ada berapa orang yang bisa berpikir bahwa melon Hami dari Xinjiang ke Shaanxi untuk dijual, dan berani kasih gratis ke pelanggan, tidak manis bisa dikembalikan. Di kalian, aku melihat potensi jenius bisnis. Kalau bekerja sama denganku, itu seperti harimau yang bertambah sayapnya. Mari kita bersama-sama meraup untung besar. Gimana? Kalau kamu serius ingin bekerja sama dengan kami berdua, begini. Bawa kami ke perusahaanmu untuk lihat-lihat. Sudah jam segini, pasti kalian berdua lapar. Begini, aku traktir kalian makan. Kita bahas detailnya di meja makan. Sudah, kita bicara lain kali saja. Chang'an, kita masih ada barang yang harus diangkut, ayo pergi. You can. Aku di sini punya banyak sumber barang. 2 tahun ini, aku sudah menjelajahi seluruh negeri. Aku sudah mengerti banyak barang yang laris, aku bilang sama kalian. Sekarang cuma belum menemukan tim truk yang cocok untuk bekerja sama. Aku jamin, kalau kalian bekerja sama denganku, kita pasti akan untung besar dalam setahun. Ayo. Kalau tidak percaya, lihat ini. Di sini aku catat semua nomor telepon sumber barang. Lihat. Sudah, teman, kartu namamu aku terima. Kalau ada kesempatan kerja sama, pasti aku cari kamu. Ada kesempatan. Aku pergi dulu. Hei Chai. Chang'an, kalau ketemu orang seperti ini, jangan banyak bicara, kasih kartu nama, bawa buku kecil. Bersikap seperti orang serius, penipu seperti ini sudah sering aku temui. Kita berdua di luar, semakin banyak teman semakin banyak jalan. Walaupun omongannya ada unsur tipu-tipu. Tapi menurutku orangnya masih cukup jujur. Aku bilang ya, dalam hal melihat orang, kamu harus menganggapku sebagai guru. Aku ini apa? Aku ini Matalang. Sudah, kamu saja belum lulus dari gurumu. He 11 Shan, sudah mau mengakui murid. Kurang mercy tuju. Chang'an, melon Hami ini sudah terjual. Uangnya juga sudah berlipat ganda. Apa rencanamu? Tentu saja terus ikut kamu. Kita ini dapat untung, jauh lebih banyak daripada pekerja pabrik. Kenapa? Baru saja membuka satu jalan. Sudah mau membuang aku? Kamu ngomong apa sih? Di sini kamu mau tinggal berapa lama tinggal saja. Tapi orang pasti harus pulang ke rumah. Kamu tidak bisa terus berlari di jalan seumur hidup kan? Aku punya rumah. Tapi Shen kepala insinyur. Chen Xia. Rumah mereka ada di mana ya? Chang'an, kamu tahu aku tidak pandai bicara. Tidak bisa ngomong hal-hal besar. Tapi apapun rencanamu, selama kamu di samping Emas Han, selalu ada tempat untukmu. Kalau suatu hari kamu sudah mantap, kita bisa pulang kapan saja. Oke. Nah, Dewa Kekayaan, tolong tunjukkan jalan, kemana kita selanjutnya? Hami. Masih ke Hami? Di Hami nggak cuma ada melon Hami, tapi juga kurma, yogurt, dan keju. Anggur, kacang, banyak barang langka. Gak lama lagi. Kita bisa bikin armada sendiri. Bawa orang-orang desa cari uang bersama. Sersan Aikangan, pasukan mobil. Siap. Tujuan Hami, berangkat. Siap.
Lele. Lele, kenapa? Mobil kecilku terbang. Mobil kecil nggak punya sayap, gimana bisa terbang? Lihat. Ayo, kasih tanganmu ke kakak. Di mobil yang kakak gambar, kok nggak ada supirnya? Di hatimu cuma ada mobil, nggak ada orang. Sekarang mobil lebih berharga daripada orang. Tapi mobil butuh supir. Ada mobil pasti ada supir. Aku pasukan mobil, paling cocok jadi supir. Supir banyak. Kenapa harus pilih kamu? Kalau gitu aku bakal nempel di sini terus. Aku lihat kamu bisa ngapain. Aku bisa ngapain? Mau nempel ya nempel aja. Kalau gitu aku cuma minta satu hal, jangan ganti supir di tengah jalan. Itu tergantung kamu gimana. Gak masalah, aku kasih tahu, supir ini pasti tahan banting. Setia. Kakak, kamu belum kasih tahu aku, di mobil yang kakak gambar. Kenapa nggak ada supirnya? Lele adalah supir mobil ini. Kamu bisa bawa mobil ini kemana saja kamu mau. Aku jadi supir.